Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Dalam konfigurasi elektron ini nanti ada yang namanya kulit KLMN, seperti kita belajar di konfigurasi elektron Niels Bohr. Kemudian ada subkulit. Nah, ini subkulit S, ada P, ada D, ada F. Dan ada orbital. Orbitalnya ada orbital S, P, D, F. Ini ada satu orbital untuk S, yang P ada 3, yang D ada 5, dan F ada 7 orbital. Jadi ketiga istilah ini bisa kita gambarkan ya. Kulit ini kita umpamakan sebagai perkampungan atau desa. Di kulitnya sebagai desanya, kemudian subkulit ini adalah rumah-rumah penduduk. Orbitalnya ini adalah ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah penduduk. Di dalam setiap rumah itu biasanya ada jumlah ruangan yang berbeda. Maka di sini orbitalnya juga akan berbeda. Elektron nanti akan mengisi pada ruang-ruang orbital ini. Ya, jadi di dalam setiap orbital ini nanti akan diisi oleh elektron, di mana satu orbital itu mampu maksimal menampung hanya 2 elektron. Jadi kalau orbitalnya S, berarti di sini ada 2 elektron, karena hanya ada 2 ruang atau 2 orbital. Kemudian di P, di subkulit P di sini ada 6, karena ada 3 ruang atau 3 bentuk orbitalnya, berarti ada 6 elektron. Kemudian yang D, di sini karena ada 5, maka jumlah elektron yang mengisi orbital ini ada 10. Dan F, karena ada 7, maka elektron maksimal yang mengisi orbital ini ada 14. Untuk penulisan konfigurasi elektronnya, nanti kita harus mengikuti 3 aturan, yang mana ketiga aturan ini harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tentang prinsip Aufbau. Aufbau di sini menyatakan bahwa pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi. Jadi pengisiannya dimulai dari tingkat energi yang paling rendah baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Perhatikan ada gambar berikut. Nah, ini adalah diagram pengisian elektron pada tiap-tiap tingkatan energi. Ya, di sini ada N ini adalah kulit 1 2 3 sampai 8 di sini. Kemudian di sini ada 1S, 2S, 2P, angka 1 2 3 4 dan seterusnya. Ini adalah nomor kulit. Kemudian S, P, D dan F ini adalah subkulit. Nah, pengisiannya dimulai dari tingkat energi yang paling rendah yaitu 1S. 1S ini subkulit yang paling dekat dengan inti atom sampai pada subkulit yang terjauh. Pengisiannya jadi dimulai dari 1S terisi 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Nah, di sini ada 3D, tapi yang diisi dulu adalah 4S. Kenapa? Karena 4S energinya lebih rendah daripada 3D. Tapi kalau berdasarkan urutan kulit, harusnya yang terisi dulu adalah 3D baru 4S. Tapi pada faktanya 4S ini energinya lebih rendah daripada 3D, sehingga 4S diisi terlebih dahulu. Dan begitu seterusnya. Jadi urutan ini kalau kita buat secara rinci, maka bisa kita dapatkan urutan seperti ini. Jadi yang diisi pertama adalah
1s, 2s, 2p, 3s, dan seterusnya. Kita tahu tadi bahwa setiap orbital itu maksimal menampung 2 elektron. Berarti untuk 1s ini ada 2 elektron. Jadi angka yang ada di atas ini adalah jumlah elektron. P tadi orbitalnya ada 3. Kalau satu orbital terisi 2 berarti maksimal menampung ada 6. Ini tadi 4s, 3d. Kalau berdasarkan urutan kulit harusnya berbalik. Tapi kalau berdasarkan tingkatan energi pengisiannya harus 4s dulu baru 3d. Aturan yang kedua yaitu aturan Hahn. Hahn di sini menyatakan bahwa pengisian elektron pada orbital dengan tingkat energi yang sama mula-mula diisi tiap-tiap orbital 1 elektron dengan arah yang sama, kemudian berpasangan. Jadi elektron itu digambarkan seperti anak panah. Nanti dalam setiap ruangan orbital ini, dalam pengisiannya, kalau dia di dalam satu energi yang sama, jadi dalam satu orbital ini tingkat energinya sama. Jadi kalau ada konfigurasi 2p4, berarti ini elektronnya berjumlah 4, maka pengisiannya harus diisi satu-satu dulu dengan arah yang sama. Ini arah panahnya ke atas, baru dipasangkan. Ini 3 kurang 4. Jadi tidak boleh diisikan misal ini langsung dipasangkan seperti ini, tidak boleh. Nah, jadi yang benar diisi satu-satu dulu baru dipasangkan. Ini menurut aturan Hahn. Terakhir adalah larangan Pauli. Pauli menyatakan bahwa elektron-elektron dalam satu orbital tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nanti kita bahas tersendiri untuk bilangan kuantum. Ini saya berikan contoh saja. Jadi kalaupun ada elektron itu dalam satu orbital yang sama, tidak mungkin kedua-duanya itu bisa memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Oke, saya ambil contoh di sini 1s, 2. Ini gambaran orbitalnya dan ada 2 elektron dalam satu orbital. Maka di sini untuk keempat bilangan kuantumnya bisa kita tuliskan. M ini adalah nomor kulit, jadi 1s2 ini nomor kulitnya adalah kulit 1. Kemudian L-nya pakai S, berarti dia 0. M-nya, nah ini M-nya 0. S-nya, ini spinnya, arah panahnya ke atas, berarti S-nya adalah plus setengah. Kemudian elektron yang kedua, yang arahnya ke bawah, ini N-nya sama karena terletak di kulit yang sama. Subkulitnya juga sama, 0. M-nya juga sama, 0. Tapi S-nya, dia arahnya ke bawah, maka minus setengah. Jadi N, L, M-nya boleh sama, tapi S-nya pasti berbeda. Jadi tidak ada 2 elektron di dalam tempat yang sama itu memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Sama dalam hal kulit, subkulit, atau orientasi orbitalnya. Tapi dalam hal arah spinnya pasti dia akan berbeda. Sekarang kita coba untuk membuat konfigurasi elektron yang paling sederhana ya, yaitu atom litium dengan nomor atom 3, berarti elektronnya ada 3. Maka berdasarkan urutan konfigurasinya di sini kita bisa menuliskan 1s, 2 di sepenuh S-nya, kemudian ada 2s, 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini konfigurasi elektron dari litium. 1s2, 2s1. Berikutnya contoh untuk atom karbon. Atom karbon
nomor atomnya adalah 6, elektronnya ada 6, maka bisa kita tuliskan konfigurasinya 1s2, 2s2, total 4, berarti tinggal 2, maka mengisi di subkulit 2P. 2P, 2, total adalah 6. Berikutnya adalah contoh konfigurasi yang agak panjang, yaitu atom kalsium dengan nomor atom 20. Maka bisa kita buat konfigurasi elektronnya. Nah, ini ya, 1s2, 2s2, 2p6, ini sudah 10, kemudian 3s2, 3p6, 4s2, total ada 20 elektron. Kalau konfigurasinya panjang sekali, itu sebenarnya bisa kita buat lebih ringkas, yaitu menggunakan atom dari unsur-unsur golongan gas mulia. Jadi, unsur gas mulia ini bisa kita gunakan sebagai apa istilahnya, untuk menyingkat, memperpendek konfigurasi elektron yang panjang, ya. Ar ini mempunyai nomor atom 18. 18, maka elektronnya juga 18. Maka di angka 18 itu nanti berakhir pada subkulit 3P, 3P6. Ya. Maka bisa kita tuliskan Ar di sini. Setelah 18 ada 4S. Karena jumlahnya 20 berarti 18 ditambah 2, maka berakhir pada 4s2. Jadi nanti kita bisa gunakan unsur gas mulia untuk mempersingkat dari konfigurasi elektron yang panjang. Bisa dipahami? Berikut ini adalah gambar tabel sistem periodik unsur. Mungkin ada yang belum tahu yang namanya gas mulia itu yang mana, ya. Jadi ada di kolom paling ujung di sini, ya. Ini adalah unsur-unsur golongan gas mulia. Jadi golongan gas mulia ini ada golongan yang paling stabil. Jadi nanti pada saat kita membuat konfigurasi elektron sangat panjang, nah kita bisa menggunakan gas mulia ini untuk mempersingkatnya, ya. Jadi ada helium, ada neon, ada argon, kripton, xenon, radon. Ya, ini bisa kita gunakan. Kita bahas lebih lanjut untuk konfigurasi elektron menggunakan gas mulia. Nanti kita bisa menentukan gas mulia mana yang bisa kita gunakan untuk mempersingkat konfigurasi elektron yang panjang. Ini ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Setelah menuliskan unsur gas mulia ini, nanti kita bisa menentukan bahwa setelah helium itu pasti subkulit yang terisi elektron adalah 2s. Neon 3s, argon 4s, kripton 5s, dan seterusnya. Sekarang kita ambil contoh unsur fosfor 15, bisa kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, ini 10, sisa 5. Berarti kita masukkan 3s2, 3p3. Maka kalau konfigurasinya seperti ini, kita bisa menggunakan gas mulia neon, yaitu berjumlah 10. Maka ini kita ganti dengan neon. Ne10 baru masuk ke subkulit 3s2, 3p3.
Satu lagi, contoh ada 24 kromium Cr. Kita buat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ini sudah 20, baru 3d4. Ini kita ambil yang 18 menggunakan AR. Setelah AR ada 4s, 4s2, 3d4. Nah, untuk orbital D ini ada pengecualian. Orbital D ini memiliki yang namanya aturan penuh. Ada aturan penuh atau aturan setengah penuh. Kita tahu bahwa D ini memiliki orbital sebanyak 5. S-nya 1. Ketika dia konfigurasinya 4s2, 3d4, 1, 2, 3, 4. Maka di sini orbital D ada yang kosong. Nah, ini yang menyebabkan konfigurasi ini kurang stabil. Maka agar stabil, konfigurasinya berubah. 5. Maka satu elektron dari S ini pindah ke orbital D. Sehingga konfigurasinya menjadi 4s1, 3d5. Berubah jadi 4s1, 3d5. Ini stabil. Jadi pengecualian untuk subkulit D. Ada aturan penuh dan setengah penuh. Berarti kalau ini mengikuti aturan yang setengah penuh. Biasanya berlaku untuk yang D kurang 1 atau D kurang 2. Oke, sekian dulu untuk materi tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum.